antibiotik beta-laktam dan penghambat dinding sel ini memang kemarin kan yang saya minta itu coba melihat dari buku Katsung gitu ya. Jadi yang saya berikan literaturnya Katsung karena pembagian antibiotiknya saya melihat dari situ. Nah, coba saya ingin share screen ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Ya, ya. Suara saya sudah terdengar jelas ya. Baik, jadi yang pertama itu tentang antibiotik beta-laktam ya dan penghambat dinding sel. Ini nanti kalau ada hal-hal yang penting tolong sekaligus dicatat ya. Itu ya. Jadi apa yang saya sampaikan atau mungkin di-record, kalau ada yang merecord juga boleh ya. Misalnya dirasa penting. Nah, yang pertama ini tentang antibiotik bentar ya. Antibiotik beta-laktam ya. Sebentar. Saya lupa. Ya, kalau untuk antibiotik sebentar ya, tunggu sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah Ibu. Baik. Ya, sekali lagi nanti kalau ada yang penting bisa dicatat ya. Jadi antibiotik beta-laktam. Kenapa kok dinamakan antibiotik beta-laktam? Ini karena antibiotik beta-laktam ini memiliki cincin beta-laktam, gitu ya. Jadi kalau secara kimia, kalau dari segi kimia, ini antibiotik beta-laktam ini memiliki cincin beta-laktam yang terdiri dari secondary group amino, gitu ya. Nah, seperti apa untuk dari cincin beta-laktam itu sendiri? Itu kalau kita lihat itu ada satu gugus ya yang disebut dengan cincin beta-laktam ya. Oke, sebentar.
Nah, lalu kemudian tunggu sebentar ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang mana yang disebut cincin beta laktam itu kalau adik-adik lihat itu ada di sini ya. Kalau adik-adik lihat gambar ini ada namanya laktamase ya. Jadi ada B kalau adik-adik lihat di gambar itu ya. Ada mungkin saya enggak dari sini ya. Sebentar ya. Ini terlihat ya kalau dari sini ya. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik. Nah, jadi cincin beta laktam itu ada di sini. Ya, kalau kita lihat secara detail, ini namanya cincin beta laktam. Ya. Jadi, semua antibiotik beta laktam itu memiliki gugus cincin beta laktam. Nah, ini apa saja yang termasuk antibiotik beta laktam itu terdiri dari penisilin, cefalosporin, monobaktam, dan carbapenem. Ya, makanya tadi di presentasi harapan saya kelompok ini tadi mempresentasikan mulai dari penisilin, cefalosporin, monobaktam, dan juga carbapenem. Ya, tapi tadi hanya penisilin dan cefalosporin saja, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah yang penisilin ya. Penisilin tadi kan ini, kursornya bisa terlihat ya, Dik ya? Terlihat, Bu. Ya, baik. Nah, ini kan penisilin ya. Kita mulai dari penisilin dulu. Kalau kita lihat penisilin, ini ada apa namanya rantainya, ya kan? Rantainya yaitu rantai R. Ya, inilah yang kemudian diisi oleh ini, ya, oleh gugus-gugus yang berbeda ini sehingga didapati antibiotik seperti penisilin G, penisilin V, ya, oksasilin, dikloxasilin, kemudian nafsilin, ampicillin, itu rantai sampingnya seperti ini ya. Kemudian amoksisilin, rantai sampingnya kalau ada dilihat seperti ini ya. Dan juga piperacillin. Nah, begitu juga nanti untuk yang apa namanya? Untuk yang cefalosporin ini. Cefalosporin berarti kalau kita lihat berarti perbedaan dari rantai sampingnya
gitu ya. Nah, itu secara struktur kimia. Sekarang kita lihat untuk yang mekanisme aksinya, ya. Bagaimana cara kerja antibiotik beta-laktam itu tadi dengan menghambat sintesis dinding sel. Ya, dinding sel yang dimaksud di sini itu dinding selnya siapa? Antibiotik itu kerjanya membunuh bakteri, ya kan? Maka antibiotik itu bekerja dengan membunuh atau merusak dinding sel dari siapa? Yaitu dari bakteri itu, gitu ya. Sehingga makanya tadi ada pertanyaan dari siapa tadi, Frida, ya. Jadi kan itu bertanya, penisilin itu menghambat dinding selnya bakteri. Kalau semisal tidak ada bakteri pada dinding selnya, apakah penisilin tetap bekerja dengan sempurna? Nah, ini berarti belum memahami tadi ya, maksudnya yang menyampaikan itu mungkin tadi juga kurang jelas ya, bagaimana yang dimaksud dengan menghambat dinding sel bakteri. Ya, jadi yang dihambat ya dinding selnya bakteri. Bakteri itu kan punya dinding sel, punya protein ya. Bakteri itu juga sel. Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya coba diperhatikan bahwa antibiotik penisilin dan cefalosporin, kalau Adik lihat di sini, itu bekerja dengan cara PBP, ya kan? Ada namanya penicillin binding protein. Diingat-ingat penicillin binding protein ini disebut juga, ini adalah suatu enzim ya, suatu enzim yang menyatukan atau berperan pada proses pembentukan cross-link dari N-asetilmuramic acid ini dan juga N-asetil glukosamin. Ya, jadi kalau Adik-adik lihat di sini dinding sel bakteri ini dinding sel bakteri ya. Dinding sel bakteri itu susunannya terdiri dari polisakarida ya, yang itu terdiri dari ini N-asetil glukosamin dan N-asetil muramic acid, di mana dua amino ini ya akan dihubungkan oleh suatu enzim yang namanya adalah enzim apa tadi? Transpeptidase atau disebut juga PBP atau penicillin binding protein. Ingat ya. Jadi enzim transpeptidase atau penicillin binding protein. Nah, antibiotik ini karena PBP ini kan yang menyatukan komponen dari dinding sel tadi ya. Nah, si antibiotik beta-laktam ini kerjanya berikatan dengan PBP ini atau berikatan dengan apa tadi? Enzim transpeptidase. Sehingga ketika antibiotik itu berikatan dengan enzim transpeptidase atau dengan PBP ini, maka ya tidak akan terbentuk dinding sel yang sempurna. Ya kan, sehingga kemudian selnya mengalami kematian, ya, yaitu terjadi autolisis. Ya, nah itulah kemudian kenapa antibiotik ini bisa menghambat kerja dari sel bakteri. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ya, kalau pengertian sudah saya jelaskan, coba kita lihat video ya. Ada video, coba adik-adik perhatikan. Sudah terlihat videonya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, coba adik-adik perhatikan. Structurally, bacteria consist of a cell membrane surrounded by a cell wall, and for some bacteria, an additional outer layer.
Internal to the cell membrane is the cytoplasm, which contains ribosomes, a nuclear region, and in some cases, granules and/or vesicles. Depending on the bacterial species, a number of different external structures may be found, such as a capsule, flagella, and pili. In gram-negative bacteria, the gap between the cell membrane and the cell wall is known as the periplasmic space. Most gram-positive bacteria do not possess a periplasmic space, but have only periplasm, where metabolic digestion occurs and new cell peptidoglycan is attached. Peptidoglycan, the most important component of the cell wall, is a polymer made of N-acetylmuramic acid, alternating with N-acetylglucosamine, which are cross-linked by chains of 4 amino acids. The function of the bacterial cell wall is to maintain the characteristic shape of the organism and to prevent the bacterium from bursting when fluid flows into the organism. Ini suaranya kedengeran ya, Dek? Suara videonya? Iya, Bu, terdengar. Oh iya, baik. By osmosis. Synthesis of the peptidoglycan and ultimately the bacterial cell wall occurs in a number of stages. One of the first stages is the addition of 5 amino acids to N-acetylmuramic acid. Next, N-acetylglucosamine is added to the N-acetylmuramic acid to form a precursor of peptidoglycan. This peptidoglycan precursor is then transported across the cell membrane to a cell wall acceptor in the periplasm. Once in the periplasm, the peptidoglycan precursors bind to cell wall acceptors and undergo extensive cross-linking. 2 major enzymes are involved in cross-linking: transpeptidase and D-alanine carboxypeptidase. These enzymes are also known as penicillin-binding proteins because of their ability to bind to penicillins and cephalosporins. Eventually, several layers of peptidoglycan are formed, all of which are cross-linked to create the cell wall. Gram-positive bacteria may have more layers than gram-negative bacteria and thus have a much thicker cell wall. Beta-lactam antibiotics include all penicillins and cephalosporins that contain a chemical structure called a beta-lactam ring. This structure is capable of binding to the enzymes that cross-link peptidoglycans. Beta-lactams interfere with cross-linking by binding to transpeptidase and D-alanine carboxypeptidase enzymes, thus preventing bacterial cell wall synthesis. By inhibiting cell wall synthesis, the bacterial cell is damaged. Gram-positive bacteria have a high internal osmotic pressure. Without a normal rigid cell wall, these cells burst when subjected to the low osmotic pressure of their surrounding environment. As well, the antibiotic penicillin-binding protein complex stimulates the release of autolysins that are capable of digesting the existing cell wall. Beta-lactam antibiotic. Baik, sudah jelas ya, jadi coba saya review. Ini tadi di awal itu adalah informasi tentang bagaimana dinding sel bakteri itu terbentuk. Dinding sel bakteri itu tadi terdiri dari lapisan peptidoglikan. Jadi terdiri dari lapisan ini kan ya, ini bakteri. Ya, jadi ini adalah sel bakteri. Nah, ini adalah dinding sel bakteri. Kalau kita lihat lebih detail pada dinding sel bakteri, ya, ini dinding sel bakteri itu tersusun atas lapisan peptidoglikan. Ya, jadi kemudian peptidoglikan ini kalau kita lihat lebih dalam, nah itu seperti ini. Peptidoglikan itu ternyata terdiri dari susunan apa tadi? N-asetil glukosamin dan N-asetil-muramic acid ya. Jadi ini kalau kita lihat lebih detail itu bentuknya seperti ini. Ya, yaitu terdiri dari rangkaian N-asetil-glukosamin NAG dan N-asetil-muramic acid yang itu di-cross-linkkan, dihubungkan dengan asam amino, ya, dihubungkan dengan asam amino. Nah,
inilah dinding sel bakteri. Tapi untuk menjaga kestabilan rigiditas dari sel bakteri itu, maka harus dihubungkan, asam amino ini harus dihubungkan dengan yang namanya enzim transpeptidase. Ya, nah ini adalah enzim transpeptidase tadi. Ya, kalau belakangnya ase ini kan berarti protein, apa namanya, enzim. Ya, jadi asam amino penghubung NAG dan NAM tadi itu, ya, dia dibantu oleh enzim transpeptidase ini, ya, fungsinya, atau yang disebut juga PBP, penicillin binding protein, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan fungsinya seperti strapless gitu ya. Nah, jadi dia berfungsi pada tiap asam amino yang menghubungkan atau membentuk dari peptidoglikan itu. Nah, lalu kemudian bagaimana ini berbicara tentang dinding sel, sudah dipahami ya, ini sel bakteri, belum bicara antibiotik. Lalu kita bicara antibiotik. Nah, antibiotik beta laktam. Tadi ingat, beta laktam tadi memiliki cincin beta laktam. Tadi adik-adik sudah tahu cincin beta laktam. Nah, mekanisme kerjanya ini kan ya, cincin beta laktam tadi ya. Cincin beta laktam itu bisa terikat pada enzim transpeptidase ini. Sehingga enzim transpeptidase ini tidak bisa menjalankan fungsinya gitu ya untuk membantu dalam sebagai substrat tadi ya pada pembentukan peptidoglikan. Nah, lalu apa yang terjadi kalau seperti itu? Ya berarti peptidoglikannya tidak terbentuk. Padahal peptidoglikan itu tadi adalah unsur utama pembentuk dinding sel dari bakteri. Nah, kalau seperti itu maka tekanan osmotik di dalam selnya juga akan berubah gitu ya. Terjadi autolisin dan kemudian pecah ya, sel bakterinya pecah dan akhirnya sel bakterinya mati. Sampai sini sudah bisa dipahami ya, bagaimana mekanisme kerja antibiotik beta laktam. Oke, itu ya. Kemudian sekarang kita kembali ke materi tadi ya, ke antibiotik tadi. Sebentar. Sampai sini dulu apa ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ataukah sudah jelas? Sudah jelas ya, baik. Saya lanjut ke berikutnya. Sebentar ya, nunggu adzan dulu.
Ya, baik, sudah terlihat. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Mekanisme kerja antibiotik beta-laktam sudah jelas ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada bakteri-bakteri tertentu yang itu resisten terhadap antibiotik beta-laktam. Nah, resistensinya ini karena apa? Yaitu karena ada beberapa bakteri ya, seperti Staphylococcus aureus, kemudian Haemophilus influenza, kemudian E. coli ya. Kemudian ya ini contoh antibiotiknya. Ini memiliki suatu senyawa yang namanya bakteri ini memiliki beta-laktamase atau memproduksi beta-laktamase. Nah, beta-laktamase itu apa? Beta-laktamase itu bisa merusak cincin beta-laktam. Ya, kan antibiotiknya tadi memiliki struktur cincin beta-laktam. Nah, ternyata ada beberapa bakteri yang itu memiliki atau mengeluarkan, memproduksi yang namanya beta-laktamase. Sedangkan beta-laktamase ini bisa merusak cincin beta-laktam. Oleh sebab itu ada yang namanya resistensi. Ya. Jadi antibiotiknya belum bekerja, tapi sudah dirusak dulu oleh si bakteri tersebut, gitu ya, karena dia punya suatu zat yang bisa merusak dari struktur antibiotik tersebut, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Maka untuk mengatasi itu, beberapa antibiotik golongan beta-laktam ya, ini dikombinasi, gitu ya, dikombinasi dengan apa? Dengan asam clavulanat. Ya, jadi ini anti beta-laktamase yang menghambat si bakteri itu menghasilkan suatu zat yang bisa merusak antibiotik. Ya, jadi asam clavulanat ini bukan antibiotik ya, tapi dia ketika diberikan bersamaan antibiotik ya seperti amoksisilin, nah tadi maka bisa melindungi antibiotik itu dari perusakan oleh si bakteri tersebut, paham ya? Jadi saya agak pelan-pelan karena memang butuh pemahaman ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah amoksiklav. Ada yang pernah dengar amoksiklav? Amoksiklav itu adalah amoksisilin dan asam clavulanat. Ya. Nah, asam clavulanat ini apakah antibiotik? Bukan. Yang antibiotiknya mana? Amoksisilinnya. Tapi dia dikombinasi. Karena apa? Karena ada bakteri yang tadi bisa menghasilkan beta-laktamase yang bisa merusak cincin beta-laktam dari antibiotik tersebut. Ya, tapi kalau ditambah asam clavulanat ya aman. Itu ya. Oke, kemudian coba saya share screen yang ini ya. Jadi saya jelaskan dari awal ya tadi ya untuk antibiotik golongan penisilin, beta-laktam tadi ya. Kelihatan ya? PPT-nya kelihatan? Ya. Baik, jadi saya review lagi golongan penisilin ya, termasuk antibiotik beta-laktam. Nah, antibiotik beta-laktam tadi ditandai dengan adanya gugus ya, gugus kimia yaitu cincin beta-laktam ya. Kemudian contohnya adalah penisilin. Penisilin ini tadi kalau informasinya sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian ya. Jadi dia bersifat bakterisid dengan cara menghambat sintesis dinding sel. Apa yang dimaksud sintesis dinding sel? Tadi adik-adik sudah belajar ya bahwa dinding sel itu terdiri dari peptidoglikan. Ya, peptidoglikan tadi terdiri dari apa? NAG dan NAM yang itu dihubungkan oleh asam amino
ya, dengan adanya enzim transpeptidase atau PBB. Ya. Nah, antibiotik beta-laktam ini tadi berikatan dengan PBB sehingga tidak terbentuk peptidoglikan tadi ya. Sehingga terjadi autolisin dan dinding bakterinya pecah tadi. Ya, itu mekanismenya. Nah, untuk farmakokinetik dari penisilin nih ya, berdifusi di jaringan dan cairan tubuh, kemudian memang ini terpenetrasi ke jaringan otak ya, kurang baik kecuali jika selaput otak mengalami infeksi ya, nanti bisa dibaca. Kemudian efek samping dari penisilin, nah ini terjadi urtikaria, kemudian anafilaksis. Makanya kadang itu beberapa orang kalau kita lihat ada alergi terhadap penisilin. Ya. Kemudian golongan penisilin ini jenisnya apa saja, yaitu penisilin spektrum gram positif yang rusak oleh enzim penisilinase. Enzim penisilinase tadi apa? Ada yang bisa membantu? Tadi ini sama dengan beta-laktamase. Enzim penisilinase itu sinonimnya dari beta-laktamase. Ada yang bisa membantu? Apa tadi? Coba salah satu, beta-laktamase tadi apa? Enzim yang merusak beta-laktam. Ya, enzim yang bisa merusak cincin beta-laktam. Ya. Nah, penisilin ini berarti rusak oleh enzim penisilinase. Kalau ada tadi beta-laktamase tadi dihasilkan oleh siapa saja? Beberapa bakteri tadi. Ada tadi bakteri Staphylococcus, ya, Haemophilus. Nah, berarti ini nggak bisa diberikan untuk Staphylococcus, Haemophilus itu ya, karena bakteri tersebut menghasilkan enzim penisilinase, padahal ini rusak oleh enzim penisilinase atau beta-laktamase tadi. Kemudian penisilin spektrum luas yang rusak oleh enzim penisilinase. Contohnya ampicillin, amoxicillin, bacampisilin, ya ini juga nggak tahan oleh enzim penisilinase. Lalu yang ketiga, penisilin yang tahan oleh enzim penisilinase. Nah, karena tadi ya koamoxiclav ini tadi apa? Coba disebutkan tadi koamoxiclav itu antibiotik apa, Dek? Ditambah dengan asam plavula tadi. Ya, jadi koamoxiclav itu adalah kombinasi dari amoxicillin dan asam klavulanat. Asam klavulanat ini yang bisa untuk merusak enzim penisilinase ini, sehingga ini disebut penisilin yang tahan oleh enzim penisilinase. Kemudian ada enzim anti-pseudomonas. Contohnya picarcillin, piperacillin, sulbenisilin. Kemudian untuk indikasinya atau kegunaannya penisilin G. Ya, ini memang untuk sifilis, kemudian infeksi tenggorokan ya. Kemudian otitis media. Ya, kalau kita lihat otitis media salah satu terapinya memang penisilin G. Kontraindikasi alergi. Efek sampingnya tadi ya urtikaria, demam, nyeri sendi, ya. Kemudian penisilin V itu untuk kondisi tonsilitis, otitis media juga, ya. Kontraindikasinya tetap, jadi kalau ada alergi ya, pasien yang hipersensitif atau alergi maka tidak bisa diberikan. Kemudian, nah ini adalah efek sampingnya, urtikaria dan angioedem. Ya. Kemudian penisilin spektrum luas yang rusak oleh enzim penisilinase. Nah, contohnya adalah ampicillin. Ya. Berarti kalau ada infeksi karena Haemophilus influenza, itu bisa nggak kira-kira diberi ampicillin?
Bisa atau tidak? Tadi kan Haemophilus influenza itu dia menghasilkan enzim beta laktamase atau enzim penisilinase. Pada hal ini antibiotik ampicillin ini dirusak oleh enzim penisilinase. Berarti dia tidak bisa ya diberikan pada infeksi yang disebabkan karena Haemophilus influenza ya ataupun E. coli ya. Nah, ampicillin ini penggunaannya juga spesifik ya. Jadi ampicillin ini karena dia absorpsinya itu lebih rendah kalau ada makanan. Jadi ampicillin kalau diberikan bersama dengan makanan itu absorpsinya turun. Sehingga bagaimana caranya ya ampicillin diberikan 1 jam sebelum makan. Ya, karena tadi itu rusak absorpsinya bila ada makanan. Nah, beda dengan amoksisilin ya. Kalau amoksisilin ini dia lebih tahan ya pada di proses absorpsinya ini dia lebih bagus daripada ampicillin tadi. Jadi kalau amoksisilin ini bisa diberikan baik itu bersama makan atau sesudah makan atau 1 jam sebelum makan ya. Karena dia tidak dirusak absorpsinya oleh adanya makanan. Nah, kemudian ini koamoksiklav seperti yang saya sampaikan tadi ya. Koamoksiklav itu adalah kombinasi antara amoksisilin dengan asam klavulanat. Ingat tadi, yang bertindak sebagai antibiotik yang mana? Amoksisilin. Asam klavulanat ini tidak punya efek antibakteri, tapi bisa menginaktifkan enzim beta laktamase atau enzim penisilinase tadi, yang bisa merusak efektivitas dari amoksisilinnya. Paham ya? Oke. Kemudian ampicillin tadi sudah ya, nanti bisa dibaca untuk kegunaannya. Kemudian juga nama patennya, ini contohnya ya. Bacampisilin ini juga ya, nanti bisa Dedek baca. Saya sampaikan yang mungkin perlu garis bawah ya. Nah, kemudian penisilin yang tahan oleh enzim penisilinase. Kalau yang tahan oleh enzim penisilinase ini contohnya adalah kloxacillin dan flukoxacillin. Ini karena dia tidak dirusak oleh enzim penisilinase. Beda dengan amoksisilin tadi ya. Kalau amoksisilin dia dirusak, tapi karena kombinasinya dengan asam klavulanat, nah itu maka bisa, karena asam klavulanat tadi menginaktivasi enzim penisilinase. Ini kloxacillin dan flukoxacillin. Ini tadi ya koamoksiklav. Koamoksiklav ini bisa untuk infeksi kronis ya, untuk salmonella, kemudian juga untuk gonore. Contoh nama patennya adalah Augmentin, Clanexi, Clavamox ya. Ini kalau adik-adik nanti di preskripsi itu biasanya juga kadang ada obat koamoksiklav ini ya. Nah, ini adalah contoh koamoksiklav. Kalau adik-adik lihat di sini ya, ada amoksisilin dan asam klavulanat. Ya. Karena asam klavulanat tadi untuk menginaktivasi enzim beta laktamase atau enzim penisilinase. Lalu penisilin antipseudomonas, ya itu contohnya tikarsilin. Nanti adik-adik bisa baca. Kemudian piperacillin ya. Nah, sekarang cefalosporin. Cefalosporin tadi sudah dijelaskan oleh kelompok yang sebelumnya. Nah, yang perlu diingat bahwa cefalosporin di sini tadi ini juga termasuk antibiotik golongan beta laktam. Cefalosporin ini juga memiliki cincin beta laktam.
Ya, tadi kan sudah dilihat di awal tadi ya, ada cincin beta laktam. Baik, kemudian, nah ini cefalosporin. Nah, cefalosporin ini juga memiliki cincin beta laktam. Cefalosporin itu kerjanya menghambat sintesis dinding sel, tadi sudah disampaikan di awal ya. Nah, golongan cefalosporin, kalau adik-adik baca di Katsung, itu memang banyak sekali ya informasi-informasinya. Nanti bisa dibaca lebih detail. Tetapi bisa di-summarize di sini bahwa cefalosporin ini ada generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Contoh dari cefalosporin generasi pertama. Nah, ini jangan sampai kalau sudah kuliah farmakologi salah menyebut nama obat atau tidak lancar menyebut nama obat ya. Jadi tolong belajar atau latihan menyebut nama obat. Ini contohnya adalah cefadroxil, cefalexin, cefradin, cefazolin, cefalotin. Jangan sampai keliru ya, misalnya cefacroxil. Nah, misalnya jangan sampai begitu karena apoteker itu kompetensi utamanya ya tentang obat-obatan ini, ya. Kemudian generasi kedua itu ada cefaclor, cefroxim, cefamandol, cefoxitim. Ini generasi kedua. Generasi ketiga cefoperazon, cefotaxim, ceftriaxon. Ceftriaxon ini juga banyak dipakai ya di rumah sakit. Ceftazidim. Generasi keempat ini adalah cefepim. Nah, lalu apa bedanya antara generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Kalau kita bisa menarik kesimpulan di sini dari buku Katsung itu ya, yang tadi saya perlihatkan itu, nanti adik-adik bisa baca, coba diperhatikan di sini. Generasi pertama, kedua, dan ketiga. Generasi pertama itu lebih efektif terhadap bakteri gram positif, gitu ya. Semakin tinggi mungkin bisa disebut intinya adalah generasi pertama ini lebih efektif terhadap gram positif dibandingkan generasi kedua dan ketiga. Generasi kedua lebih bagus efektif untuk gram positif dibanding generasi ketiga. Nah, untuk gram negatif bagaimana? Kebalikannya gitu ya, semakin tinggi generasinya itu lebih efektif untuk bakteri gram negatif. Jadi kalau kita lihat di sini berarti yang gram negatif yang paling poten yang mana? Generasi ketiga, kedua, dan ke-1. Urutannya begitu. Nah, tetapi ada satu pengecualian ya, ada satu pengecualian exception di sini. Bahwa generasi keempat mana? Generasi keempat nih kalau kita lihat dari gambar ini harusnya dia lebih efektif ke gram apa? Negatif. Tapi generasi keempat ini memiliki greater activity ya. Jadi generasi keempat ini juga paling besar efektif pada baik itu gram negatif ataupun gram positif. Harusnya kan kalau dari piramida ini dia gram positifnya kecil ya, tapi kalau generasi keempat itu juga besar. Ya, jadi generasi keempat ini memiliki potensi terhadap baik itu gram negatif maupun gram positif. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Oke, kemudian berikutnya adalah farmakokinetiknya. Nah, kalau farmakokinetiknya, cefalosporin yang bisa diberikan per oral itu adalah cefalexin, cefaclor, dan cefadroxil. Kalau ada dilihat cefadroxil ada ininya ya, sirup itu ada secara per oral. Nah, tetapi selain dari ini, yang lain itu diberikan secara parenteral, ya. Jadi yang bisa diberikan per oral hanya ini cefalexin, cefaclor, dan cefadroxil.
Ya, kalau seperti ceftazidime, ceftriaxone, cefepime, tadi berarti dia diberikan secara parenteral. Oke, kemudian efek sampingnya sama ya, reaksi alergi, anafilaksis, sehingga perlu diperhatikan misalnya ada seorang pasien yang alergi atau apa namanya, ya ada alergi terhadap antibiotik penisilin. Nah, maka ada kemungkinan dia cefalosporin juga alergi, gitu ya. Karena dia memiliki struktur yang hampir sama, yaitu punya cincin beta laktam. Ya, ada kemungkinan, besar kemungkinan. Tapi juga kalau misalnya dilihat lebih detail mungkin akan berbeda. Tapi kebanyakan begitu, ya. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, nih cefalosporin ini memiliki sifat nefrotoksik. Nefrotoksik itu artinya apa? Nefro itu artinya ginjal, toksik itu berarti toksisitas. Berarti toksisitas pada ginjal. Berarti harus diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal. Meskipun nanti yang paling toksik itu aminoglycoside, ya itu sangat nefrotoksik. Oke. Baik, kemudian nah ini ada antibiotik golongan beta laktam yang lain. Seperti monobactam, kemudian carbapenem ya, aztreonam, imipenem, meropenem. Nah, ini adalah antibiotik yang juga memiliki cincin beta laktam. Maka mekanismenya bagaimana ya? Sama seperti tadi, menghambat sintesis dinding sel. Ya, saya kira itu untuk penjelasan materi yang pertama ya. Penisilin, cefalosporin, dan antibiotik golongan beta laktam. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Dari apa yang sudah saya sampaikan ya. Baik, coba saya ingin mereview sedikit sebelum kita akhiri. Yang bisa tolong langsung open mic ya, nanti CO tolong dicatat ya. Coba adakah yang bisa nanti ini akan menjadi tambahan nilai ya. Coba tolong dijelaskan mekanisme kerja antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel. Silakan. Oh, maaf Ibu, saya coba izin menjawab. Iya, siapa ini? Namanya siapa? Rizkon Kadam. Iya, bisa open kamera ya, biar kelihatan. Oke, maaf. Ya, Rizkon ya. Ya, sebentar ya, saya ke belakang sebentar, 2 menit ya, sambil dipersiapkan sebentar. Langsung saya jawab ya Ibu, atau Tunggu sebentar, saya ke belakang 2 menit ya. lanjut? Iya, silakan Rizkon. Oke Ibu, terima kasih Ibu, saya masuk. Saya Rizkon, yang paket 294, mengenai yang Ibu jelaskan tadi, dari bagaimana dari sistem kerja dari beta laktam itu sendiri.
tadi saya yang pahami bahwa dari obat yang mempunyai beta-lactam itu mempunyai cara kerja untuk menghambat sintesis dinding sel pada bakteri. Jadi pada mekanismenya itu nantinya pada bakteri itu mempunyai dinding selnya yang terdiri dari peptiglikan yang di dalamnya itu terdapat dua amino, yaitu N-asetilglucosamin dan juga N-asetilmuramic acid yang dihubungkan dengan penicillin binding protein atau bisa disebut dengan transpeptidase. Kemudian mengenai cara dari obat yang mempunyai cincin beta-lactam itu, obat ini menghambat dengan cara memasuki dari transpeptidase tadi itu. Jadi dari transpeptidase itu tidak berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terbentuknya sel bakteri tersebut, sehingga terpecahnya sel bakteri itu lalu mati selnya itu. Kemudian ada juga dari sel bakteri yang mempunyai beta-lactamase atau pesilinase seperti E. coli dan juga lainnya. Solusinya ini dapat dikombinasikan dengan asam klavulanat. Jadi saya pahami begitu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Rizkon. Saya kira untuk mekanismenya tadi sudah dipahami ya berarti ya. Ya, baik, akan menjadi catatan ya nanti untuk tambahan nilai. Oke. Satu lagi coba pertanyaan, apakah bisa dijelaskan summarize dari antibiotik golongan cefalosporin dari generasi 1, 2, 3, dan 4 kaitannya dengan aktivitasnya terhadap bakteri gram negatif atau positif. Silakan. Ya, silakan untuk yang lain. Ini akan menjadi tambahan nilai yang menurut saya porsinya akan cukup besar ya, karena terkait dengan pemahaman adik-adik dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Boleh melihat catatannya, yang penting penjelasannya benar. Silakan. Izin menjawab, Ibu. Iya, silakan. Atas nama siapa? Alfiani. Alfiani. NIM-nya 277 ya, kelas G. Yang tadi Rizkon tadi kelas apa? Saya kelas G, Ibu. Kelas G, NIM-nya 294 ya. Oke, silahkan Alfiani. Izin menjawab. Dari generasi pertama sampai generasi ketiga, semakin ke atas lebih efektif terhadap gram positif. Sedangkan semakin ke bawah lebih efektif terhadap gram negatif. Untuk generasi keempat,
memiliki potensi terhadap gram positif dan gram negatif. Terima kasih, Bu. Maksudnya gram positif dan negatif yang bagaimana untuk generasi keempat? Jadi begini ya, semua antibiotik yang golongan cefalosporin tadi itu punya ke gram positif dan negatif punya, ya. Tapi kecondongannya lebih besar. Nah, itu tadi seperti yang sudah dijelaskan Alfiani. Semakin tinggi generasinya, berarti dia semakin ke gram apa? Kalau generasi 3 itu lebih bagus ke yang Negatif. generasi ke-3, coba dilihat lagi. Generasi ketiga itu lebih bagus ke gram negatif. Apakah generasi ketiga memiliki gram positif? Memiliki potensi untuk menghambat gram positif? Iya, gitu ya. Generasi pertama, meskipun gram positif lebih bagus, apakah dia juga memiliki potensi gram negatif? Punya, ya. Tapi kecenderungannya lebih besar ke generasi 3. Nah, untuk generasi keempat, tidak hanya ke gram positif dan negatif, tapi yang paling besar di antara generasi 1, 2, dan 3. Gitu ya, jelas ya. Jadi semuanya punya potensi ke gram positif dan gram negatif. Ya. Baik, itu saya kira kuliah kita hari ini ya. Untuk yang berikutnya masih ada berapa topik itu ya? Kan yang dengan saya juga antivirus ya. Nah, itu nanti bisa minggu depan dipersiapkan untuk topik berikutnya semua kelas. Kita akan diskusi juga seperti ini, jadi ada kelompok yang mempresentasikan, nanti saya berikan reviewnya di akhir. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup ya. Tolong juga tadi apa yang saya sampaikan itu adalah prinsip dasar. Tapi kalau untuk detailnya, misalnya cefadroxil ini dosisnya berapa? Nah, itu bisa adik-adik baca tadi sudah tercantum di slide-nya masing-masing kelompok ya, nanti saling tukar. Nah, itu sebagai tambahan. Misalnya ceftriaxone. Itu kan tadi ceftriaxone ini secara peroral atau parenteral tadi? IV ya, jadi karena ceftriaxone ini nggak ada sediaan per oralnya. Nah, itu dosisnya berapa? Apakah 2 kali 1 gram, ataukah 1 kali 2 gram? Nah, itu nanti bisa adik-adik tambahkan sendiri untuk dosis, indikasi, penggunaan, ya. Kemudian kalau efek samping tadi juga hampir sama ya. Hampir semua antibiotik yang beta-laktam ini tadi sama ya, urtikaria, semacam itu. Kemudian juga nama-nama obatnya saya pesan sekali lagi ya, di farmakologi ini memang mau tidak mau harus menghafal, ini di awal ya. Ini adalah bekal nanti adik-adik untuk kuliah-kuliah seperti farmakoterapi gitu. Jadi ini bekalnya. Nanti kalau udah menyebut nama ceftriaxone itu sudah nggak bingung lagi. Oh, ini antibiotik golongan cefalosporin gitu ya. Cefalosporin itu kerjanya begini mekanismenya. Nah, ini sebagai dasarnya. Baik, saya kira itu untuk kuliah kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Saya minta tolong CO untuk mencatat kehadiran hari ini ya, dan juga untuk mencatat siapa yang tadi aktif bertanya dan menjawab. Lalu juga untuk Rizkon dan Alfiani tadi juga tolong diberi catatan khusus tadi ya untuk CO di kelasnya masing-masing. Saya titip untuk nama-nama yang sudah menjawab tadi dan 2 yang terakhir tadi utamanya itu ya. Baik, kita akhiri kuliah kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin live ya. Terima kasih.